kenali diri. Tidak mungkin orang bisa bijaksana kalau dia tidak kenal dirinya. Banyak orang hari ini ingin sesuatu tapi dia tidak paham. Kenapa kok saya ingin itu? Itulah orang bijaksana. Tahu apa yang harus saya lakukan dan ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa perlu saya kenalkan ya, Sokrates ini mestinya teman-teman sudah kenal, yang rajin ngaji filsafat ya. Dia ini kelahiran Athena, meskipun tidak pas di kotanya. Desanya ada di satu gunung, kalau jalan kaki sekitar 2 jam menuju Athena. Ayahnya seorang pematung yang bikin patung-patung, ibunya bidan. Nah, Sokrates itu mudanya juga bantu ayahnya, jadi tukang batu, jadi tukang bikin patung. Kemudian dia pernah juga jadi tentara pasukan yang membela Athena di usia-usia 30-an. Kemudian ya, yang paling terkenal ya hidupnya memang banyak dihabiskan untuk berkeliaran. Jadi dia ini sukanya jalan-jalan kemana-mana di seluruh penjuru kota Athena, meskipun nongkrongnya, mojoknya banyak di satu pasar namanya Agora. Nah, beliau nongkrong di satu tempat, di satu serambi. Yang serambi ini terkenal juga dipakai orang-orang Stoa. Nah, disitulah dia banyak melahirkan gagasan-gagasan filsafatnya lewat jalan dialog. Nah, itu gayanya. Jadi dia ini sering meresahkan orang karena usil, atau saya tidak tahu kalau bahasa hari ini agak julid atau gimana ya. Jadi dia tanya hal-hal yang membuat orang bingung, tapi akhirnya orang menemukan kebenaran. Ini gayanya Sokrates, meskipun nanti akhir hidupnya agak tragis. Dia dihukum mati, dieksekusi, dipaksa minum racun karena dianggap merusak pikiran anak-anak muda. Nah, ini ngawatiri ya, ternyata merusak pikirannya anak-anak muda, resikonya mati zaman itu. Ya karena yang punya kuasa kan juga punya kepentingan. Dia ini hidup di era polis Athena, satu kota pemerintahan yang terkenal sekali. Jaya-jayanya Athena saat itu, pimpinannya namanya Perikles. Apalagi Sokrates ini dikenal dari sisi fisik adalah orang paling tidak ganteng se-Yunani. Jadi memang dia digambarkan sama sekali tidak menarik. Perutnya buncit, matanya agak melotot, hidungnya besar, pundaknya, lehernya banyak bulu-bulunya, kakinya agak bengkok. Kalau jalan kemana-mana nyeker. Apa bahasa Indonesia ini nyeker gitu? Nggak pakai sandal. Nggak simpel ya bahasa Indonesia. Jadi dia, kalau Jawa kan cuma satu kata nyeker gitu aja. Jadi dia kemana-mana nggak pakai apa-apa, nggak pakai sandal. Nah, tapi dia beredar kemana-mana di seluruh penjuru kota, penjuru pasar, untuk tadi ngajak orang diskusi. Sehingga dia digelari Gadfly of Athens. Jadi lalatnya Athena. Jadi dia ini gelarnya luar biasa, gelarnya laler. Nah, itu hidupnya Sokrates. Dia menikah juga
punya istri, ada yang bilang bahkan istrinya 2, sempat menikah 2 kali, punya anak 3 laki-laki. Nah itu tidak apa-apa jadi orang paling tidak ganteng, yang penting bisa nikah sampai 2 kali. Baik, itu pengenalan ya. Nanti kalian bisa cek detailnya riwayat hidup di banyak buku-buku filsafat. Biasanya beliau ini selalu disebut karena dia ini tokoh yang paling dikenal sebagai mungkin semacam godfather-nya filsafat zaman itu. Ya, filsafat tidak diawali dari Socrates, tapi dialah nanti yang membuat filsafat punya cita rasa yang agak berbeda, seperti yang kita kenal hari ini, termasuk nanti dilanjutkan oleh muridnya Plato dan cucu muridnya Aristoteles. Nanti banyak orang bilang bahwa semua pemikiran-pemikiran filsafat yang kita kenal hari ini itu hanya catatan kaki saja dari 3 tokoh besar ini, yang guru, murid, dan cucu murid, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Baik, kita mulai ya. Itu tadi pengantarnya sambil nunggu minumannya jadi. Nah, silahkan teman-teman yang ingin ngambil minum kalau sudah jadi ya. Kelihatannya di luar sudah ada mumpung hujan-hujan seperti ini. Baik, bismillah, kita mulai belajar kita. Malam hari ini benar-benar belajar ya. Kalau bulan kemarin agak ada bau-bau pengajiannya, sekarang kita belajar seperti apa pikirannya Socrates tentang pengenalan diri, pentingnya kita mengenali diri. Ini sebenarnya malam hari ini saya membawa banyak tafsir-tafsir terhadap gagasannya Socrates untuk mengenali diri. Kuncinya hidup kan memang ada di sini. Yang pertama, mari kita ingat dulu, Socrates ini menggeser orientasi berpikir zaman itu dari nalar atau cara berpikir kosmosentris menjadi antroposentris. Kosmosentris itu berpikir yang pusatnya ada pada kosmos, berpikir tentang alam. Apa sih hakikatnya dunia ini? Alam ini diciptakan bahannya apa ya? Dan seterusnya. Jadi tokoh-tokoh filsafat awal seperti Thales dan kawan-kawan yang dulu pernah kita bahas, ini kan cara berpikirnya disebut jenisnya kosmosentris. Pusatnya ada pada kosmos. Nah, begitu sampai pada Socrates, digeser cara berpikir ini. Bagi Socrates ada yang lebih penting untuk dibahas, yaitu manusia itu sendiri. Namanya antroposentris. Antropos itu manusia, sentris itu ya sentral, terpusat. Jadi dia menggeser pemikiran orang dari berpikir tentang kosmos, alam semesta, menjadi berpikir tentang manusia. Ya menurut Socrates lebih penting garap manusianya ini dulu. Ya kemungkinan ada kegelisahannya Socrates tentang manusia zaman itu. Ya kalau nanti teman-teman membaca biografinya kan itu banyak kegelisahan-kegelisahan sehubungan dengan dunia politik saat itu. Nah, maka dia lebih fokus menggarap manusianya. Inilah maka ada yang mengkritik Socrates. Socrates ini dibilang anti ilmiah. Ilmiah atau ilmu itu kan memang banyak membahas sains, membahas kosmos, mekanisme alam dan seterusnya.
Sokrates malah membahas manusianya. Yo, kita silahkan teman-teman setuju yang mana. Kalau bagi saya sih semuanya ya penting. Alam ya penting, manusia yang penting. Tergantung kita lihat nanti situasi yang mana, konteksnya apa. Semuanya ayat-ayat Allah. Mungkin sudah pernah saya sampaikan ya, ayat-ayat Allah itu kan sejauh yang saya tahu setidaknya ada 4 jenis. Yang pertama tentu saja yang sifatnya tertulis nas, wahyu, ayat-ayat qauliyah. Yang kedua ayat-ayat alam semesta, yang kosmos tadi, namanya ayat-ayat kauniyah. Yang ketiga manusia itu sendiri. Al-Quran kan juga menyuruh membaca diri kita, ayat-ayat nafsiyah. Dan yang keempat sejarah, ayat-ayat tarikhiyah. Kita harus paham sejarah, mengambil ibroh dari pengalaman-pengalaman sejarah, sehingga kita bisa memperbaiki peradaban, tidak jatuh pada masalah yang sama. Nah, jadi ada 4 ayat. Sokrates milih ayat-ayat nafsiyah, membaca manusia. Karena memang kuncinya berpikir, kuncinya hidup itu ada pada manusia. Satu-satunya makhluk yang sadar bisa membaca itu ya manusia. Maka bereskan dulu manusianya. Nah, kalau manusianya beres, nanti enak membaca ayat-ayat yang lain. Kalau manusianya tidak beres, ya membaca ayat qauliyah kah, kauniyah kah, tarikhiyah kah, kemungkinan juga tidak beres. Karena yang punya kacamata untuk membaca itu manusia. Baik, jadi ini catatan pertama ya. Sokrates itu menggeser orientasi dari kosmosentris menuju antroposentris. Nah, ini misinya Sokrates. Jadi dia ini di zaman itu berhadapan dengan kekuasaan, juga berhadapan dengan kaum sofis. Kaum sofis ini orang-orang yang mencari keuntungan dari ilmu dan kepandaiannya. Nah, itu ada kalimat dari Sokrates yang menurut saya menarik. Inilah misinya dia. Kata Sokrates, saya tidak peduli dengan hal-hal yang dipedulikan oleh banyak orang. Menghasilkan uang, memiliki rumah yang nyaman, pangkat militer atau sipil yang tinggi, dan semua aktivitas lainnya, termasuk penunjukan politik, perkumpulan rahasia, organisasi partai yang berlangsung di kota kita. Silahkanlah semua itu jalan, aku tidak tertarik dengan itu. Tapi aku akan menetapkan diri untuk mempersembahkan kepadamu semuanya, kalian semua, apa yang saya anggap sebagai layanan terbesar yang mungkin. Aku akan mencoba membujukmu untuk tidak terlalu memikirkan apa yang orang miliki dengan apa yang engkau miliki. Maksudnya, kita tidak usah sibuk membanding-bandingkan diri dalam hal kepemilikan, sehingga menjadikan dirimu sebaik dan serasional mungkin. Jadi dia punya misi agar orang-orang semuanya saja jadi orang baik dan orang rasional, tidak sibuk pada hal-hal kepemilikan. Nah, ini aku mempersembahkan diriku untuk itu. Bahkan Sokrates ini dikenal hidupnya juga miskin. Jadi memang dia mempersembahkan hidup sepenuhnya untuk kebenaran dan juga kebaikan. Baik, ya ada yang bilang
Tapi ini perlu diteliti juga, jangan-jangan dia nabi. Ya wallahu a'lam, karena nabi itu kan sekian ratus ribu. Kita kan memang hanya mengimani 25, tapi yang lain kan kita tidak tahu. Ada yang bilang, bahkan menulis buku, bahwa Sokrates ini sebenarnya dialah yang oleh Al-Quran disebut Luqmanul Hakim. Coba dicari buku itu. Saya tidak bisa menyampaikan di sini, itu argumennya panjang lebar sekali. Kalau di buku itu disebut Sokrates ini kulitnya hitam. Asal-usulnya dia tidak asli dari Athena Yunani, tapi dia bekas Buddha. Nah, kalau bahasanya Al-Quran istilahnya Luqmanul Hakim. Luqman itu kalau dalam bahasa Arab itu ada lakoma yalkomu. Luqman itu masdar yang artinya menelan. Jadi tertelan. Kenapa digelari Luqman? Karena dia meninggal dengan cara dipaksa menelan racun. Nah, istilah Al-Hakim, Hakim itu ya filsafat, itu kan hikmah. Jadi orang yang penuh hikmah. Kalian carilah buku itu, nanti kalau disampaikan di sini rame. Ya meskipun ada, dia punya argumen sendiri yang menulis buku itu. Nah, kalau kalian tidak setuju, nulislah bantahannya. Tapi yang masyhur populer memang dia Athena. Baik. Mungkin nanti kalian, oh jangan-jangan ini otak adik gaduk. Ya monggo saja, ya semua ilmu ya otak adik gaduk. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, Sokrates punya quotes menarik. Kenapa sih dia geser ke manusia? Karena bagi Sokrates, it is not living that matters, but living rightly. Hidup itu sebenarnya tidak masalah. Oh, kalian mengalir saja juga sudah hidup. Tapi yang jadi masalah itu hidup yang benar itu bagaimana? Kalian kan rutin hidup selama ini mengalir saja kan bisa. Ikut yang lain Pak, yang lain sekolah ya sekolah, yang lain kuliah ya kuliah, yang lain kawin ya kawin, kerja ya kerja. Nanti punya anak, mengalir saja bisa. Kalau sekedar hidup ya bisa. Tapi masa hidup sekedar hidup? Nah, maka yang lebih penting apa? Living rightly, hidup yang benar. Seperti apa? Nah, ini yang jadi kunci nanti yang dikejar oleh Sokrates. Gimana sih kita cara hidup yang benar itu? Nah, ya setiap orang nanti punya rumusan, punya wawasan, punya pertimbangan sendiri tentang bagaimana hidup yang benar. Ini ayatnya banyak sebenarnya. Saya ingat ada di bukunya Hamka itu yang bilang, ya kalau hidup hanya sekedar hidup, ya binatang juga hidup, kera juga hidup, monyet juga hidup, kerbau juga hidup, semut juga hidup. Kalau sekedar hidup rutin saja mengandalkan insting, ya semua makhluk ya hidup. Lah terus apa istimewanya manusia yang diberi Allah? Akal budi. Disitulah pentingnya living rightly, hidup yang benar. Nah, di sini baru matters, baru masalah sekarang. Seperti apa sih hidup yang benar itu? Jadi ini jadi pintu gerbangnya kalau kita ingin masuk ke gagasannya Sokrates. Nah, rumusnya hidup yang benar itu, ya kalau pakai istilah sederhana itu harus bijaksana. Bijaksana itu paradigma pas. Ini banyak sekali sering saya sampaikan, meskipun banyak orang juga salah paham. Bijaksana itu ketika kita bisa menerapkan, menggunakan, mengaplikasikan kebenaran cocok dengan ruang dan waktunya. Saya ada yang tanya, pas saya ngomong, Pak, saya ngomong benar itu belum mesti bijaksana. Ada yang tanya, lu berarti kita harus salah kalau begitu, Pak. Lalu mikirnya enggak begitu. Jadi benar belum mesti bijaksana itu jangan hanya berhenti di kebenaran.
Kadang-kadang kebenaran itu perlu tambahan kebijaksanaan.